Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض والعرش الكريم أعوذ بكلمة الحتامة من شر ما خلق بسم الله الصفات بسم الله الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وسميع العليم بسم الله صلوات اللهم صل على سيدنا محمد. Ikhwatillah jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama melaksanakan salat zuhur berjamaah. Insyaallah ingat mengingatkan di antara kita, mudah-mudahan menambah ketakwaan, kecintaan, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, dan insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Abu Bakar Asy-Syibli berkata, "Ija aradta an tasta'nisa billahi fastauhish min nafsika." Apabila engkau ingin merasa tenang dengan pertolongan Allah, maka putuskanlah akan kecintaan terhadap nafsu. Abu Bakar Asy-Syibli beberapa pekan lalu telah saya sampaikan, ya, beliau adalah seorang ulama yang pada saat itu ya dimimpikan oleh ulama lainnya yang bernama Ibnu Mujahid. Ya, Ibnu Mujahid itu kan bermimpi bahwa Rasulullah SAW itu mencium kening daripada Abu Bakar Asy-Syibli. Ya, apa amalannya? Selepas sholat beliau membaca, laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim, dan seterusnya sampai akhir ayat. Nah, Abu Bakar Asy-Syibli mengatakan bahwa jika engkau ingin merasa tenang dengan pertolongan Allah, maka putuskanlah akan kecintaan nafsumu. Ya, artinya apa? Ya, kita di dunia ini butuh dengan semua materi. Ya, kehidupan dunia, rumah yang layak, ya, kendaraan yang mungkin yang layak, ya, sandang pangan papan, ya. Tapi jangan jadikan itu, ya, sebagai kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Ya. Jadi nafsunya itu harus dikendalikan. Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan sebuah ketenangan dalam hidup, ya, mendapatkan karunia Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah, maka jangan jadikan dunia itu sebagai sandaran hidup. Ya. Jadi beliau mengatakan itu, ja'aratta an tasta'nisa billahi fastauhish min nafsika. Ya. Jadi putuskanlah, ya, terhadap nafsumu, ya, terhadap keinginan-keinginan yang sesungguhnya itu akan melalaikan terhadap kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, beliau juga pada saat itu pernah bermimpi, ya, seolah-olah beliau itu sudah wafat, ya, sudah meninggal. Ya. Kemudian di dalam mimpinya dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Tahukah engkau kenapa aku mengampuni wahai Abu Bakar Asy-Syibli?" Ya, kemudian Abu Bakar Asy-Syibli menjawab, "Karena amal solehku." Kemudian Allah berfirman, "Bukan." Kemudian, "Karena keikhlasan ibadahku." Bukan. Ya. Kemudian lagi, "Karena ibadah hajiku, puasaku, salatku." Allah berfirman, "Bukan."
Bukan karena itu aku ampuni Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian aku berkata, ya Rabb, karena apa engkau mengampuni aku? Ya. Maka Allah berfirman, ingatlah ketika engkau berjalan di kota Baghdad, ya, engkau menemukan anak kucing yang hampir mati karena kedinginan. Kemudian engkau mengambilnya, kemudian menjaganya agar dia tidak mati. Ya. Oh, karena itu, ya. Jadi, ya, karena aku ampuni karena kasih sayangmu kepada kucing, itulah aku menyayangimu. Ya. Ini emang betul mimpi, tapi mimpi bisa dijadikan manakib walaupun tidak bisa dijadikan dalil. Ya kan? Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk diperintah menyembelih putranya, itu kan mimpi. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam juga, ya, tatkala bermimpi 11 bintang sujud, matahari bulan sujud, itu kan mimpi. Itu adalah pertanda bahwa mimpi terhadap orang-orang soleh, para nabi, ya, para orang soleh, para wali Allah, itu bertanda bahwa itu adalah sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sahabat Nabi pun ada yang namanya Abu Hurairah, ya kan? Nama aslinya ada Abdurrahman. Beliau sangat menyayangi yang namanya kucing, makanya sebut Abu Hurairah, ya. Bapaknya kucing, ya, kucing yang kecil gitu. Jadi orang yang senantiasa dia bisa mengejawantahkan, ya, dari sifat Rahman-nya Allah, maka dia akan sayang bukan hanya kepada manusia tetapi kepada seluruh makhluk. Ya. Sayang terhadap minoritas, sayang terhadap orang-orang yang tertindas. Jadi dia bisa mengejawantahkan sifat Rahman-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Ya. Makalah berikutnya, ya, Abu Bakar As-Siddiq berkata lagi, "Lau duktum halawata wuslati tar'arrabtum marohatul qati'ah." Ya. Bagi ahli ibadah, jauh dari Allah merupakan sebuah siksaan yang berat. Ya. Oleh karena itu, ya, baginda Rasulullah SAW itu berdoa, ya, dia senantiasa berdoa agar dia senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa baginda Rasulullah SAW? Allahumma rzuqni ladatan nadari ila wajhikal karim wa syaufa ila liqa'ika. Ya Allah, berilah aku rezeki dengan kenikmatan memandang wajahmu yang mulia dan nikmatmu yang aku rindukan, ya, bertemu denganmu. Ya. Jadi itu doa bagi Rasul. Allahumma rzuqni ladatan nadari ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ika. Ya. Jadi doanya itu ingin berjumpa dengan Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak ada kenikmatan surga yang melebihi daripada nikmatnya tatkala seorang hamba, seorang ahli surga berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kenikmatan yang misalnya banyak buah-buahan, minuman yang nikmat, ya, bidadari dan seterusnya, itu masih kalah dengan tatkala kita diberikan, ya, kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kultum pada siang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ketakwaan, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, mengampuni dosa-dosa keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa istiqomah dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.